Kalau kita sendiri tidak paham bagaimana cara memahami bahwa aktivitas apa yang bisa menyenangkan orang, maka di sini kita akan mulai kena problematika pikir. Bagaimana menjadi insan yang selalu disukai oleh orang lain? Jawaban yang paling simpel adalah, jadilah personal, jadilah manusia yang selalu menyenangkan. Tapi terkadang, kalau kita berbicara menyenangkan, kita harus belajar dulu tentang apa sih sebenarnya yang membuat manusia itu senang. Kalau kita sendiri tidak paham bagaimana cara memahami bahwa aktivitas apa yang bisa menyenangkan orang, maka di sini kita akan mulai kena problematika pikir. Apa yang saya maksud dengan problematika pikir adalah kita merasa perbuatan kita ini sudah bisa menyenangkan orang lain, padahal orang lain yang menerima perbuatan kita itu mungkin saja tidak senang. Itu dulu yang harus kita pahami. Apa yang menjadi kesenangan orang secara rata-rata. Yang kedua adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang selalu disukai orang lain, menyenangkannya ini tidak hanya sekali-sekali. Jadi jangan menjadi insan yang sekali-sekali membuat orang senang, tapi sekali-sekali juga menyebalkan. Itu yang membuat orang tidak suka kepada kita. Jadilah orang yang istiqomah selalu menyenangkan dalam setiap cerita, dalam setiap momen, dalam setiap pertemuan. Apa yang harus kita fokus? Yang pertama adalah bagaimana kita istiqomah selalu berada pada kondisi yang menyenangkan hati orang dalam segala suasana. Yang paling simpel adalah jangan hanya mau menjadi orang yang menyenangkan ketika orang atau teman yang kita ajak bergaul ini orang yang sedang senang. Karena orang yang berkawan dengan orang yang senang itu paling mudah. Ya, cukup kita hadir, ya, membuat dia tertawa dan seterusnya. Tapi bagaimana kita bisa hadir sebagai teman yang menyenangkan untuk kawan-kawan kita yang lagi susah? Nah, di situ kita belajar tentang filosofi pelayanannya. Bagaimana sih supaya teman-teman kita susah ini bisa tetap senang dengan kesusahannya? Apakah kita hadir untuk membantunya menyelesaikan problem yang sedang dialami, atau mungkin kita memberikan kepedulian, walaupun kepedulian itu mungkin besar kecilnya tergantung dari kemampuan kita. Di sini kita bisa melihat apakah kita bisa menempatkan diri kita untuk selalu menyenangkan. Nah, saya kasih contoh yang paling simpel. Ketika teman kita ulang tahun, mudah sekali kita menjadi orang yang menyenangkan. Dan terkadang kalau saya katakan, tindakan yang seperti yang akan saya beri contoh ini adalah saya anggap masih kurang tepat. Semisal begini, kalau teman kita ulang tahun, kebanyakan di antara kita adalah kita meminta traktir kepadanya. Saya katakan inilah kondisi, inilah kelakuan, inilah perbuatan dan pola pikir yang kurang tepat. Karena menurut saya, mestinya orang yang berulang tahun itulah yang kita traktir. Karena untuk menghargai dan memberikan hadiah kepadanya. Tetapi kenapa kita ini masih beranggapan, berasumsi bahwa orang yang berulang tahun itu harus berkorban untuk mentraktir kita. Ini yang sering kita harus lebih pahami, ya, teknik-teknik berkawan. Ada lagi yang paling prinsip ketika kita mulai berpikir tentang bagaimana untuk menjadi orang yang disukai. Kita harus tahu batasan. Kapan dan kepada siapakah kita harus tetap istiqomah untuk menjadi orang yang menyenangkan. Karena tidak semua orang standar menyenangkannya itu sama. Saya kasih contoh yang simpel. Orang yang baik imannya akan menyenangi sesuatu perbuatan yang selalu mendekati perbuatan ibadah. Tapi kalau orang yang buruk imannya, maka kesenangannya itu lebih mendekati sesuatu yang tidak mengarah kepada perbuatan ibadah. Misalnya, kita berkawan dengan orang-orang yang buruk pikirannya. Kalau kita datang dengan berpikir yang positif, itu tidak menyenangkan dirinya. Kita ajak sholat misalnya, kita ajak sedekah misalnya, kita ajak mengikuti sebuah kajian misalnya, dia akan menolak dan kita dianggap orang yang tidak menyenangkan. Jadi perlu kita hati-hati untuk membatasi diri. Tidak semua orang di muka bumi ini kita wajib hadir untuk menyenangkan dirinya, tetapi sedikit banyak kita sudah bisa memahami agar kita bisa membatasi kepada siapa saja kita harus bisa menjadi orang yang tampil menyenangkan. Itu yang prinsip yang pertama harus kita pikirkan.